Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Mulai belajar ngisi lagi. Mungkin teman-teman banyak yang tanya kenapa udah lama nggak ngisi channel ini. Ini channel ini udah terbengkalai 1 tahun kayaknya. Ya nggak tahu lah. Jadi puasa kemarin sempet sakit ngedrop lumayan lama, berapa bulan ya, 3 bulan lebih kayaknya saya sakit. Alhamdulillah udah mendingan sih. Ya wis, kita balik nyoba ngisi channel dulu ya. Kita akan berbicara tentang tips buat newbie yang baru-baru sebetulnya. Jadi saya sudah kumpulin tips-tipsnya di sini. Jadi tips buat newbie pilih saham. Jadi ada beberapa hal yang harusnya teman-teman newbie coba coba lihat tipsnya apa aja untuk pilih saham biar tidak terlalu pusing, tidak dibanting-banting. Ini saya sudah isikan tips-tipsnya. Yang pertama sebenarnya saya di sini nanti pakai RTI bisnis ya. Jadi nanti teman-teman yang belum download RTI bisnis silahkan download di Play Store. Jadi tips pertamanya, intinya saat teman-teman beli saham itu pastikan dana teman-teman dana aman. Itu yang pertama. Yang kedua, beli saham yang bagus ya, yang bagus seperti apa nanti kita jelaskan di bawahnya. Beli saham yang bagus, modelnya cicil, jangan langsung beli dengan semua modal. Oke, modelnya cicil saja. Sebenarnya patokan bagus apa aja? Paling simple, teman-teman bisa lihat pada indeks LQ45. Kalau lihat indeks LQ45, teman-teman bisa lihat di website Dokter Saham ini. Di sini ada saham-saham indeks LQ45, teman-teman coba cermati saham-sahamnya. Kalau nggak salah ada yang lagi turun ini di indeks LQ45. Sama apa ya? Sebentar. Kayaknya saham MNCN kayak. Kita coba cek di RTI-nya ya. Ini salah satu saham LQ45 dan saat ini harganya juga sedang turun sih, jadi bisa teman-teman coba cermati juga. Teman-teman saya lihat harga saham MNCN sedang jatuh seperti itu. Lihatnya seperti ini. Jadi teman-teman coba cek di kisaran 1 bulan, 1 minggu, 1 bulan sampai kisaran 5 tahun. Kalau pergerakan harganya wah dia lagi di bawah, teman-teman bisa beli cicil. Kalau memang masih turun lagi ada dana cicil kayak gitu. Jadi jangan beli langsung modal gede ya. Jadi pastikan teman-teman cari saham-saham dari list LQ45 dan jadikan itu patokan. Itu yang paling simpel. Jadi nggak usah mikir fundamentalnya. Teman-teman bisa pakai saham-saham dari list LQ45 ya. Itu yang paling simpel, beli model cicil, pakai dana dingin teman-teman, terus pilih saham dari indeks LQ45. Kalau di Dokter Saham indeksnya bukan cuma LQ45, teman-teman bisa lihat banyak di sini indeksnya. Di bawah ini ada daftar indeks sahamnya, teman-teman bisa coba cek satu-satu. Ini juga beberapa pilihan bagus yang bisa teman-teman cermati ya. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, pilih saham yang berdividen. Nah, alasannya kenapa harus berdividen? Saham dengan dividen itu akan memberi tingkat keamanan lebih buat teman-teman. Misalkan Adro lah ya, ini juga saham LQ45. Adro hari ini harganya
boleh juga. Misalkan Adro dengan dividen sekitaran 10% lebih kayaknya Adro ini, meski teman-teman apa namanya harga rata-rata teman-teman di bawah turun, misalkan harga sahamnya di bawah turun di bawah harga rata-rata teman-teman masih tertolong dari nilai dividen sahamnya. Jadi salah satu apa namanya pengaman teman-teman saat nabung saham, membeli saham cicil kan kayak seperti nabung ya. Jadi ini bisa jadi patokan pengaman teman-teman saat membeli saham. Jadi pilih saham yang berdividen. Di Dokter Saham juga ada indeks saham high dividend. Nanti teman-teman coba cek di sini. Dasar indeks high dividend ini bisa teman-teman cermati sebagai saham-saham yang bisa teman-teman pilih. Coba cek harganya sedang di bawah atau tidak. Dari chart pergerakan harganya ya, dari chart pergerakan harganya teman-teman cek dia sedang di bawah atau tidak. Kalau sudah memang dia sedang di bawah, teman-teman bisa ikut cicil, atau teman-teman bisa cek di apa namanya asingnya sudah mulai akumulasi enggak. Kalau asing sudah mulai ada yang akumulasi, teman-teman bisa ikut akumulasi. Di bagian analitik ini, di investor chartnya teman-teman lihat asing sudah mulai akumulasi apa masih jual. Kalau masih jual tunggu dulu gitu aja. Jadi tahu bahwa sudah di bawah atau tidak, teman-teman bisa cek dari pergerakan di chartnya, chart harganya ya, di RTI bisnis. Oke. Itu tips yang ketiga, pilih saham yang berdividen. Tips yang keempat, pilih saham yang harganya 100 ke atas. Ini kalau teman-teman tidak berpatokan pada LQ45. Di LQ45 sebenarnya ada Goto juga harganya di bawah 100, mending dihindari saja. Kecuali teman-teman paham cara, jadi video ini untuk teman-teman yang tidak paham untuk analisis teknikal ya. Jadi kita fokusnya ke fundamental. Kalau tidak paham pergerakan harga, hindari saham Goto. Oke. Jadi pilih saham yang harganya 100 ke atas, jangan 100 ke bawah. Kenapa? Karena pada saham-saham yang posisinya sudah di harga gocap, teman-teman bisa resikonya dan teman-teman ngendap di situ diam dan tidak bergerak sampai sekarang. Ini contohnya sama apa ya? Saham bank apa ya? Banyaklah saham gocap, saham 5 bulan, nanti teman-teman cek. Oke. Pastikan sahamnya di atas 100. Itu untuk keamanan teman-teman. Dan kalau baiknya, kalau bukan saham LQ45, baiknya kalau memang teman-teman punya batasan maksimal, saya hanya menanggung rugi maksimal 5%. Jadi kalau sudah minus 5%, mau nggak mau teman-teman jual itu juga bagus. Kecuali konsep teman-teman nabung karena paham bahwa sahamnya bagus, teman-teman mikir turun ya saya tambah, turun ya saya tambah, silahkan. Tapi kalau dana teman-teman kecil, pikirannya pengen dapat untung di saham, ya mending punya patokan maksimal minus yang mau teman-teman tanggung berapa. Kalau sudah seperti itu, sudah sampai ke batas maksimalnya, ya jual saja. Kalau saham itu kalau untung ya syukur, kalau rugi ya harus kuat untuk menanggungnya. Kalau memang harus lepas minus 5%, ya lepas saja, pilih yang lebih bagus gitulah. Jadi kalau teman-teman pas kebenaran milih saham nggak bagus, ya mau nggak mau ya, kalau memang mau lepas saja. Jadi patokannya saya lebih menyarankan untuk pilih saham yang harganya 100 ke atas ya. Nah, tips selanjutnya, pilih saham yang labanya konsisten. Ini contohnya bisa di Adro juga bisa. Teman-teman dapat lihat labanya bertumbuh bagus. Jadi jangan milih saham yang labanya minus. Jadi kalau misalkan kayak Adro seperti ini kan asetnya 146 triliun ya, asetnya 146 triliun, lalu dia sampai minus. Itu kan pertanyaan,
kok bisa dana sebesar 145 triliun tapi dia tidak bisa menghasilkan laba? Itu sebuah pertanyaan khusus. Perusahaannya dalam kondisi seperti apa? Pertanyaan seperti itu. Simpelnya kalau buat orang bodoh kayak saya, simpelnya seperti itu. Jadi lebih baik pilih saham yang labanya ada. Jadi kalau labanya ada dan konsisten, teman-teman bisa lihat di contohnya Adro, INDF juga labanya konsisten. INDF, teman-teman bisa lihat INDF juga labanya konsisten. Jadi pilih saham yang labanya konsisten. Jadi di earning per share-nya itu bukan merah, bukan minus ya. Cari saham-saham yang seperti itu. Jadi saat ngecek sahamnya, cek di cash statistiknya, lihat di earning per share-nya. Oke, cek labanya ada enggak, konsisten tidak. Itu tips yang ke-5. Nah, tips selanjutnya, pilih saham yang kepemilikan publiknya 40% ke bawah. Jadi intinya pilih saham yang saham publiknya tidak lebih besar daripada saham pemilik terbesarnya. Misalkan contoh di saham INDF, saham masyarakat 49%, ya paling enggak sama lah ya antara saham pemilik tunggal sama saham yang ada di masyarakat. Contohnya Adro. Adro itu saham di masyarakat cuma 32%. Oke, ini juga bisa dicermati saham Adro contohnya. Jadi teman-teman lihatnya di, oh ya, contohnya Adro ya, teman-teman lihatnya di profilnya di situ ada shareholder composition. Itu teman-teman cek di masyarakat non warkatnya berapa persen. Jadi pastikan di bawah 40% saham yang ada di masyarakat. Itu akan lebih aman. Bukannya yang lebih besar terus tidak aman, enggak juga. Kalau harga saham itu mau saham buruk mau saham baik, naik bisa naik. Tapi buat teman-teman, daripada dikarungi bandar, mending cari saham yang di publiknya kurang dari 40%. Oke? Itu tips yang selanjutnya. Terus selanjutnya pilih saham dengan PR di bawah 10. PR di bawah 10 ini contohnya apa, Bro? Contohnya Adro kayaknya masih di bawah 10 deh. Lihat di cash statistiknya ya. Di bawah itu ada price earning ratio. Di valuation itu ada price earning ratio PR. Ini 3,41. Artinya PR Adro di bawah 10. Jadi PR itu dianggap wajar sampai kisaran, ya sebenarnya kisaran wajarnya tergantung pasar. Cuma kalau bagi saya, kalau PR sudah di atas 50, saya sudah nggak mau untuk beli. Intinya PR kalau di bawah 10 teman-teman bisa cicil, apalagi kalau PR-nya masih di bawah 5 kayak Adro ini contohnya ya. Jadi cari saham yang PR-nya di bawah 10, price earning rasionya di bawah 10. Jadi setelah tips-tips yang sebelumnya, kita lihat PR-nya, price earning rasionya berapa. Setelah lihat PR-nya, kita lihat juga PBV-nya. Kalau bisa sudah PR-nya di bawah 10, apalagi di bawah 5, kita lihat PBV-nya. PBV-nya di bawah 1 atau tidak. PBV-nya di bawah 1 atau tidak, kita lihat di price book value-nya di sini. Valuation, terus PBVR. Di PBVR-nya berapa? Kalau Adro ini PBVR-nya 0,93, artinya masih di bawah 1. Biasanya PBVR itu tidak terlalu, kalau saat harga dinaikkan tinggi itu biasanya kadang memang PBVR tidak terlalu relevan. Lebih relevan
PR-nya ketimbang PBVR-nya biasanya. Cuma kalau saham sudah PR-nya di bawah 10 dan PBV-nya di bawah 1, itu artinya saham itu menjadi lebih potensial untuk teman-teman coba cicil. Nah, selanjutnya teman-teman cek di ROE-nya, return on equity-nya. Kalau bisa pilih saham yang ROE-nya 10% lebih. Nah, kita coba cek ROE di profitability. Teman-teman lihat profitability yang bawah itu ada ROA. Ini jangan ROE, ROA ya, return on asset. ROA 10% lebih. Teman-teman lihat di return on asetnya Adro itu 17,96%. Artinya dari aset Adro sebesar 146 triliun, Adro dapat menghasilkan keuntungan 14 triliun lebih tiap tahunnya. Itu artinya ROA-nya 10% lebih. ROA yang di bawah 10% ini contohnya INDF. INDF ini ROA-nya di bawah 10%. Kita lihat ROA INDF itu 5,9%. Artinya kemampuan cetak laba dibandingkan aset INDF sama Adro masih bagusan Adro. Jadi ROA dari Adro lebih besar daripada ROA dari INDF. Jadi kemampuan Adro mencetak laba berbasis asetnya lebih besar daripada Indofood, daripada INDF. Jadi kalau bisa cari yang ROA-nya 10% lebih. Ini akan jadi perusahaan yang lebih aman buat teman-teman pegang. Nah, yang terakhir, pilih saham dengan DR di bawah 1. Kalau bisa DR-nya di bawah 1. Ini khususnya buat saham-saham selain saham finansial, keuangan. Kalau DR di bawah 100 itu akan lebih bagus. Kalau tidak di bawah 100, pastikan quick ratio-nya, QR-nya lebih dari DER-nya. Ini quick ratio. Ini kayak contoh ABMM. Quick ratio-nya kita lihat ya. Oh, enggak juga. Contoh Adro. Kita lihat Adro. Kalau Adro DR-nya 42%. Kalau Adro memang keuangannya cukup solid banget. DR-nya 42%, cash ratio-nya 260%, quick ratio-nya. Jadi kalau quick ratio lebih besar dari DR-nya, bisa teman-teman mencermati juga meski DR-nya di atas 100 ya. Jadi pilih saham dengan DR di bawah 1 atau 100%, atau quick ratio-nya lebih besar dari DR-nya ya. Ini beberapa tips untuk mengamankan teman-teman saat membeli saham. Jadi beli saham dengan saham yang bagus, tapi modelnya dengan cicil ya, dicicil, jangan langsung modal gede. Pilih saham di indeks LQ45 sebagai patokan yang paling gampang, atau pilih saham yang berdividen. Dividen itu menjadikan teman-teman jadi lebih aman saat memegang sahamnya. Pilih saham yang harganya 100 ke atas biar saham teman-teman tidak dibawa tidur ke gocap. Jadi dana teman-teman masih bukan dana yang beku ya. Pilih saham yang labanya konsisten. Pilih saham yang kepemilikan publiknya 40% ke bawah. Pilih yang PR-nya di bawah 10. Pilih saham yang PBV-nya di bawah 1. Pilih saham yang ROA-nya 10% lebih. Dan terakhir pilih saham yang DR-nya di bawah 1 atau 100%, atau quick ratio-nya lebih besar dari DR-nya. Itu beberapa tips buat para newbie untuk cek sahamnya bagus enggak buat teman-teman beli. Ini patokan simple dalam analisis fundamental yang bisa teman-teman cermati. Jadi silahkan coba teman-teman cek, teman-teman install dulu RTI bisnisnya, teman-teman coba cek
apakah saham teman-teman memang bagus untuk teman-teman cicil, teman-teman tabung atau tidak. Silahkan coba cek beberapa tips fundamental yang sudah saya bagikan. Oke, itu saja infonya. Silahkan teman-teman coba sendiri di rumah. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.